Dan pemirsa, di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, harga saham gabungan masih ditutup di zona merah. Saya akan coba sampaikan update penutupan hari ini dan nanti kita akan coba bahas pertanyaan-pertanyaan yang masuk di WhatsApp interaktif sampai sejauh ini. Dan pemirsa, di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, harga saham gabungan masih ditutup di zona merah, melemah di 1,70%, laju pelemahan terbatas dan sudah berada di level 5.800-an. Intraday tadi sempat di 5.644 di poin 234. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba update beberapa informasi grafis penutupan beberapa indeks lainnya. Di tengah indeks harga saham gabungan berhasil memangkas pelemahan di sesi kedua hari ini. MNC 36 melemah di 1,24%, Jakarta Islamic Index melemah di 0,67%, LQ45 melemah di 1,37%. Level masing-masing indeks dapat Anda saksikan di layar televisi Anda. Rotasi pergerakan sektoral, industri melemah paling dalam di 4%, properti juga melemah di 3%, konsumsi primer melemah di 2%, dan infrastruktur melemah di 2,34%. Selanjutnya top gainers pemirsa, saham-saham yang berbalik arah ke zona hijau. Dari barang baku ada Antam, Aman yang memangkas dari sisi pelemahan dalam hari ini. Telkom juga menguat di 2.900 dan NBKA juga berbalik menguat ke 2.490. Terakhir ada loser. Saham-saham yang hari ini masih berada di bawah tekanan ada TPIA di 1.375, BBRI melemah di 2.810, ASII melemah ke 4.630 dan DSSA hari ini berbalik melemah ke Rp670 per sahamnya. Updatean penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan di hari selanjutnya. Ya, pemirsa, masih di IDX Transaction Closing dan sebelum kita lanjutkan perbincangan pemirsa, kita akan coba lihat terlebih dahulu 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Ya, hari ini saham pilihan cukup berbeda pemirsa. Tidak ada support dan resistennya, lebih ke arah investasi. Nah, ini menyambung talk show kita di sesi pertama tadi memang masih kurang cocok untuk dari sisi trading dengan posisi pelemahan yang terus berlanjut dan investasi saham-saham yang berfundamental baik terutama dari perbankan big cap mungkin bisa dilirik ini. Ada BBCA, BBRI, BMRI dan BBNI karena sama-sama kita ketahui secara intraday BBCA dan BBRI sudah menembus ke level new low-nya setelah mencatatkan new low di perdagangan hari sebelumnya. Pak Hari, langsung saja kita ke BBCA Pak, analisisnya investasi tadi Anda katakan karena saham-saham ini sudah mengalami koreksi cukup dalam. Kita akan coba update untuk BBCA Pak Hari. BBCA hari ini meninggalkan level new low-nya Pak, tadi sempat ke 5.300, saat ini masih melemah, penguatannya pelemahannya terbatas di 5.425. Analisis dan rekomendasinya BBCA, meskipun untuk investasi Pak, apakah memang investor hari ini sudah melaksanakan itu karena ketika menembus level 5.300 tadi para investor sudah masuk sehingga pelemahannya terpangkas ke 5.425 Pak Hari? Jadi gini, ya. Kalau kita sebenarnya sederhananya gini, kalau kita nabung duit di bank, maka kita dapat bunga gitu ya, interest rate. Nah, sekarang gimana kalau peluang yang sama kita dapat bunga atau passive income, ya bukan bunga, passive income, dari pembagian sisa hasil usaha atau pembagian laba operasional suatu emiten yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dengan besaran yang kurang lebih sama dengan suku bunga deposito yang kita peroleh dari bank, tapi di samping itu kita juga memperoleh peluang upside potential ketika sahamnya bergerak naik, rebound. Maka tentu ini akan menjadi satu peluang yang menarik. Kenapa demikian? Karena per saat ini data saya menunjukkan bahwa saham BBCA kendati pun mengalami penurunan yang cukup signifikan, tapi BBCA ini punya dividen yield itu sebesar 5,77%. Ya, jadi Baik. Yield yang kita dapat dengan investasi di Bank BCA itu lumayan sebetulnya tanpa perlu mengkhawatirkan penurunannya berapa. Kita tiap tahun kita dapat 5,77%.
Baik. dari Bank BCA. Pak Hari boleh Memang chartnya sih lagi kalau Pak? kita lihat, ya memang sih kalau kita lihat secara chartnya downtrendnya mengerikan gitu kan, menakutkan. Tapi sebagai investor kita nggak lihat ini kan sebenarnya. Kalau investor yang kita lihat adalah valuasi, undervalue, overvalue, passive income yang kita dapat berapa, itu yang kita lihat sebagai seorang investor. Kemudian yang lebih menarik lagi, kalau kita bicara dalam konteks berpikirnya adalah investasi BBRI. BBRI ini memang secara charts ini sangat bearish. Kayak begini kan. Nah, tapi lagi-lagi, sebagai investor kita nggak ngelihat ini kan. Iya. Sebagai investor, yang kita lihat adalah valuasi. Dan kita terima passive income ini berapa. Dividen yield BRI itu bahkan lebih signifikan lagi karena BRI itu dividen yieldnya adalah 11,36%. Bank Mandiri malah lebih tinggi lagi dengan dividen yield 11,44%. Iya. Nah, kalau kita lihat chartnya memang sih serem gini kan, apalagi dia sudah lewat titik terendah di Oktober 2025 di 4010 ini support di 4010 sudah di breakout nih. Oke. Yang berarti dia akan berpotensi untuk mencari support berikutnya. Nah, tapi lagi-lagi dividen yield ada 11,44% itu menarik loh. Ya, nah terus kemudian BNI. BNI ini adalah dividen yield 9,29%. Silakan Anda bandingkan kalau misalnya teman-teman semua nabung atau deposito uang di bank, dapatnya berapa. Nah ini kita bicara dividen yield 9, sekian persen, 9,3%. Kalau nggak naik gimana? Ya udah nikmatin itu 9%, 9%, 9% gitu kan. Nah tapi pertanyaan saya, kalau naik gimana? Kan nggak ada ceritanya suatu saham tuh dia terus turun gitu. Emangnya mau bangkrut kan nggak. Suatu saat ini semua akan selesai. Saya tidak bisa pastikan kapan dia selesai. Baik. Tapi tidak ada bear market yang tidak selesai. Bear market itu suatu saat akan selesai. Ketika data menunjukkan, oh ternyata membaik dan earnings growth-nya ternyata tambah membaik terus. Maka yang terjadi adalah bear market ini selesai dan ketika dia rebound kita dapat tambahan keuntungan. Di samping dapat dividen kita sekarang bisa dapat potensi upside potensialnya ketika dia rebound itu. Baik. Pak Hari, dengan Anda katakan rekomendasinya lebih ke investasi, apakah di current price untuk BBCA, BMRI, BBNI, dan juga ada BBRI, sudah bisa direkomendasikan Pak untuk memulai dari investasi tadi? Ya ini sudah undervalue semua Pak. Oke, baik. Cuman harap diingat bahwa sesuatu yang undervalue bukan berarti dia langsung bergerak naik loh ya. Oke. Ya. Ada Tapi secara valuasi ini semua sudah undervalue. Baik, ada 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa semuanya dari perbankan big cap dan semoga ini bisa menjadi suatu referensi atau pemikiran juga kita lebih ke arah positif terutama di tengah laju pelemahan dalam dari indeks harga saham gabungan sampai sejauh ini. Dan hari ini kabar baiknya sudah pelemahannya sudah terbatas dan sudah ditutup di 5.800. Saham-saham berfundamental baik, kemudian juga dari sisi yield tadi yang Pak Hari katakan, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel.